Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor Stanbook 225790011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas keempat mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai dampak permintaan musiman terhadap perencanaan persediaan dan strategi pengelolaan persediaan yang dinamis. Baik, adapun materi pertama yaitu mengenai permintaan musiman. Jadi apa sih itu permintaan musiman? Nah, permintaan musiman mengacu pada perubahan kebiasaan membeli konsumen tergantung pada waktu dalam setahun. Nah, hal ini mungkin terkait dengan perubahan musim. Misalnya, permintaan sepatu salju yang lebih tinggi selama musim dingin dibandingkan dengan permintaan kacamata hitam yang lebih tinggi pada musim panas. Nah, untungnya bagi merek, ini adalah salah satu fluktuasi permintaan yang paling mudah diprediksi sehingga memudahkan mereka untuk membuat rencana yang akan datang atau rencana di masa depan. Materi yang kedua yaitu penyebab fluktuasi permintaan musiman. Nah, permintaan konsumen secara teratur berfluktuasi di berbagai musim, baik alam maupun buatan, seiring dengan perubahan kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Misalnya, jenis pakaian yang ingin digunakan orang-orang berubah seiring perubahan musim. Mungkin juga ada yang spesifik pada musim tertentu, misalkan bersih-bersih di musim semi, musim puncak, kembali ke sekolah, dan lain-lain. Nah, yang memengaruhi barang yang dibeli orang. Selain itu, apa yang dilakukan merek pada musim tertentu juga dapat memengaruhi permintaan. Misalkan, cenderung terjadi lonjakan permintaan pada musim ketika merek meningkatkan aktivitas pemasarannya dan menawarkan diskon menarik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, contohnya itu pada musim dingin, tentu permintaan pakaian yang tebal atau pakaian yang membuat lebih hangat itu pastinya akan semakin meningkat. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai apa sih perencanaan persediaan. Nah, perencanaan persediaan adalah proses merencanakan jumlah optimal barang atau bahan yang perlu disimpan dalam suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien, mengoptimalkan biaya persediaan, dan mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan persediaan. Ini melibatkan analisis permintaan, waktu pengiriman, perkiraan penjualan, dan faktor-faktor lain untuk menentukan level persediaan yang tepat yang dapat digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu strategi pengelolaan persediaan. Poin pertama yaitu dengan cara membuat perencanaan dan proyeksi yang baik. Membuat perencanaan adalah hal yang penting pertama yang perlu diperhatikan. Dengan perhitungan yang matang, tentu saja nantinya bisa memproyeksi berapa barang yang akan kita butuhkan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jangan sampai persediaan yang kurang atau mungkin lebih merugikan perusahaan. Nah, dengan cara ini, perusahaan akan mengetahui atau tentu saja akan mengetahui dan memperkirakan berapa stok minimum yang harus ada di gudang sebagai tolak ukur dan juga sebagai sistem persediaan dengan cara mencatat barang keluar atau barang masuk serta kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan atau menambah stok barang. Kemudian selanjutnya yaitu dengan memperhatikan cash flow. Dana yang masuk dan dana yang keluar adalah hal yang paling penting dalam proses usaha dalam perusahaan.
Nah, tentu saja karena melalui pencatatan ini kita bisa mengetahui bahwa perusahaan kita ini mengalami laba atau mengalami kerugian. Nah, sehingga cash flow harus selalu diperhatikan secara cermat dan menentukan strategi terbaik untuk membuat omset lebih besar atau setidaknya sama dengan jumlah biaya usaha, atau memastikan bahwa proses yang dilakukan dalam kegiatan produksi itu tidak merugikan perusahaan kita. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksa barang secara berkala. Nah, hal ini bertujuan agar kehilangan atau kerusakan adalah kedua hal yang sangat dihindari oleh penjual atau suatu perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan barang secara berkala di gudang penyimpanan. Pastikan ketersediaan barang sesuai dengan laporan yang ada sehingga jumlah stok yang sudah tercatat itu tidak berkurang. Nah, poin yang keempat yaitu bedakan barang berdasarkan jenis dan status barang. Membedakan barang berdasarkan jenis dan status barang dilakukan supaya barang tidak saling bercampur antara satu dengan yang lain. Hal ini juga memudahkan dalam mencari barang-barang yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Kemudian yang kelima, gunakan software untuk memudahkan pengecekan. Dalam melakukan audit inventory, jelas dibutuhkan suatu ketelitian, kejelian, dan keakuratan. Hal ini bertujuan akan banyak memakan waktu dan biaya apabila dilakukan secara manual, sehingga perlu menggunakan software manajemen inventory yang dilengkapi beberapa fitur yang mendukung perusahaan. Misalnya seperti order, manajemen service, aset tracking untuk melacak produk di gudang melalui sistem barcode, dan inventory optimization yang membantu dalam memprediksi permintaan secara otomatis. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai dampak permintaan musiman terhadap perencanaan persediaan. Nah, dampak permintaan musiman dapat memengaruhi perencanaan persediaan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan adanya fluktuasi permintaan, di mana maksudnya permintaan yang meningkat secara musiman dapat menyebabkan fluktuasi dalam persediaan yang diperlukan. Misalkan permintaan akan pakaian musim panas yang tinggi di musim panas dan rendah di musim dingin. Kemudian yang kedua yaitu prediksi permintaan, di mana perencanaan persediaan harus memperhitungkan pola musiman dalam permintaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Ini melibatkan analisis data historis dan faktor-faktor musiman yang mempengaruhi permintaan. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai penjadwalan produksi atau pemesanan. Dengan memahami pola musiman, perusahaan dapat menyesuaikan jadwal produksi atau pemesanan agar sesuai dengan permintaan yang diantisipasi. Hal ini dapat mengurangi biaya penyimpanan persediaan yang berlebih atau biaya kekurangan persediaan. Kemudian, poin yang keempat yaitu manajemen persediaan. Dalam menghadapi permintaan musiman, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi manajemen persediaan yang tepat, seperti menggunakan metode just in time untuk meminimalkan persediaan yang tidak perlu atau meningkatkan kapasitas penyimpanan sementara saat permintaan meningkat. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi strategi pengelolaan persediaan yang dinamis. Strategi pengelolaan yang dinamis melibatkan pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan permintaan pelanggan. Beberapa strategi yang termasuk dalam pengelolaan persediaan yang dinamis yaitu mencakup yang pertama, sistem peramalan yang akurat, menggunakan metode peramalan yang canggih dan data historis yang tepat
untuk mengantisipasi fluktuasi dalam permintaan pelanggan. Kemudian yang kedua, manajemen persediaan berbasis permintaan atau Demand Driven Inventory Management. Mengelola persediaan berdasarkan permintaan aktual pelanggan daripada proyeksi jangka panjang. Ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan permintaan. Kemudian poin yang ketiga yaitu kolaborasi rantai pasokan. Berkolaborasi dengan pemasok, distributor, dan mitra lain dalam rantai pasokan untuk berbagai informasi dan meningkatkan visibilitas persediaan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Kemudian poin keempat, teknologi otomisasi menggunakan teknologi seperti manajemen berbasis AI atau perangkat lunak ERP yang terintegrasi untuk memonitor dan mengelola persediaan secara otomatis, mengidentifikasi pola permintaan, dan menyesuaikan persediaan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, poin yang kelima yaitu metode pemodelan stok, di mana menggunakan model stok dinamis yang memperhitungkan faktor-faktor seperti lead time, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan tingkat permintaan untuk menentukan level persediaan yang optimal dalam situasi yang berubah-ubah. Kemudian yang terakhir yaitu penyesuaian fleksibel, di mana bersiap untuk menyesuaikan strategi persediaan sesuai dengan perubahan eksternal seperti perubahan tren pasar, perubahan dalam persaingan, atau perubahan regulasi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah informasi yang saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.